Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Pak Fajar di channel YouTube Anwar Fajar Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, memberikan kita kebahagiaan, keberkahan di dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Alhamdulillah, belum lama ini, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu lalu, ada salah satu film Malaysia yang viral, yang film tersebut keviralannya itu dampaknya sampai di Indonesia, di Indonesia, bahkan sampai dijadikan, sebagian orang ada yang membuat video meniru-niru, kemudian ada juga yang di stiker WhatsApp-nya mereka itu ada foto atau stiker yang menggunakan wajah pemeran. Ada sebagian yang sampai mereka itu berdandan sebagaimana peran di dalam salah satu film tersebut, yaitu film Bid'ah yang viral, yaitu salah satu tokohnya yaitu yang biasa disebut Walid. Walid itu bisa dimaknai walid, ada walidun, ada walidatun. Kalau walid berarti itu ayah. Kalau mungkin di sebagian pondok pesantren itu ada yang memanggilnya sebagai abah, ada mbah yai atau ustadz atau yang lainnya. Nah, kita ingin sedikit memberikan komentar terhadap film yang viral tersebut. Yang mana komentar kita ini, kita sempat melihat salah satu ustadz Habib Hanif Al-Attas yang merupakan seorang yang alim juga, yang juga ikut berkomentar terhadap film tersebut. Nah, sebenarnya peristiwa atau model seperti ini mungkin zaman dulu itu sudah ada. Sebagaimana Imam Ghazali itu di dalam salah satu kitabnya itu pernah menjelaskan, dibahas tentang riya. Nah, riya. Salah satunya ada yang mereka itu riya, tujuannya itu supaya bisa maksiat tujuannya. Mereka sebagian orang ini, orang yang ngaku-ngaku dia itu zuhud, atau dia itu ulama, atau dia itu seorang yang alim, yang dia itu ibadah, dia nampak khusyuk ibadahnya, nampak khusyuk. Tetapi ibadahnya itu ia jadikan akses untuk memperoleh atau mencapai tujuan maksiat yang ia niatkan. Jadi dia ibadah, tapi dia ada niat atau besitan di dalam hatinya itu, saya nanti ibadah seperti ini, saya dandan seperti ini, saya pakai imamah, saya pakai simbol keagamaan. Tujuannya untuk memudahkan atau memuluskan maksiat yang ingin saya lakukan. Ada sebagian orang yang seperti itu. Jadi dia mengeksploitasi atau dia itu menggunakan simbol-simbol agama yang tujuannya untuk memudahkan maksiat yang ia niatkan. Ini sampai dicontohkan Imam Ghazali, yang mana modelnya itu dia itu ngaku ahli tasawuf, dia pakai imamah, dia pakai jubah, dia bawa tasbih, dia berjenggot, nah, dia pakai simbol-simbol keagamaan ini. Tapi tujuannya apa? Tujuannya mencari simpati wanita yang mana nantinya dia akan melampiaskan syahwatnya kepada wanita yang ia ingin lampiaskan syahwatnya. Itu harus seperti itu. Sudah contohkan sama Imam Ghazali kurang lebih ratusan tahun lalu, mungkin kurang lebih 900 tahun lalu. Imam Ghazali sudah tahu ini, insya Allah. Dia termasuk wali Allah semoga. Dan kita tidak diragukan bahwasanya Imam Ghazali itu termasuk orang yang alim. Sampai-sampai beliau itu dapat julukan Hujjatul Islam. Hujahnya orang agama Islam. Hujahnya agama Islam. Nah, model seperti ini, kategori riya yang seperti ini tadi, dia itu seolah-olah ibadah, zahirnya ibadah khusyuk, tapi di dalam hatinya ada niatan supaya saya itu mudah merayu wanita yang ingin saya nikahi atau ingin nikahinya. Bahkan yang sangat aneh di situ itu dia itu menggunakan tawaran nikah batin. Ini kan ruwet sekali. Di situ hanya ada dia, si Walid, pemeran Walid tersebut, kemudian sama santrinya, ya, karena itu di pondok pesantren atau di satu tempat belajar agama. Santrinya diajak nikah batin. Dia ngakunya Nabi Muhammad hadir di sini yang menikahkan kita. Padahal di situ syarat nikah tidak terpenuhi.
walinya ndak ada, kemudian saksinya ndak ada, dia nikahkan sendiri. Ini kan tidak sah secara fikih. Kalau kita benar-benar belajar ilmu fikih, langsung menolak ini hatinya. Mula kan ada salah satu tokoh wanita yang di situ sangat menentang sekali. Kalau tidak keliru Bayi Durian namanya ya. Itu dia sangat menentang karena dia tahu kebobrokan Walid di dalam pemeran tersebut. Dia itu hanya melampiaskan nafsunya dengan bingkai keagamaan yang dia pakai. Padahal tujuannya itu sangat buruk sekali. Sangat buruk sekali. Itu salah satu hal yang hendaknya orang yang belajar dasar-dasar agama pasti akan langsung menilai dia itu sesat. Dia itu melakukan itu karena ingin memuaskan nafsunya. Nikah batin tidak ada. Nikah ya sudah diatur dalam fikih. Ada caranya. Dia kalau menikah secara sah ada caranya. Tapi kalau yang dipraktekkan walid itu termasuk bentuk perzinaan itu. Bukan pernikahan yang sah itu. Oke? Itu. Mulakan kita harus pandai-pandai. Minimal kita itu belajar dasar-dasar yang penting. Dasar-dasar ilmu agama yang penting. Supaya nggak mudah ditipu atau dikelabui oleh model orang-orang yang seperti pemeran Walid itu. Dia seolah-olah dandan pakai pakaian agama tapi tujuannya apa? Maksiat tujuannya. Nah, kategori yang seperti ini itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia itu menjadikan ketaatannya sebagai tangga untuk mencapai kemaksiatan yang ada di dalam hatinya, tujuan maksiat yang ada di dalam hatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin kita bahas yaitu sebagian orang yang anti tasawuf, anti thariqah atau anti pondok pesantren itu memanfaatkan peluang ini untuk mencaci maki ahli tasawuf, mencaci maki para mursyid, mencaci maki thariqah atau sampai mencaci maki napa niku pesantren. Nah, ini juga keliru juga. Kita itu tidak boleh memukul rata bahwasanya ahli tasawuf itu seperti itu. Itu oknum kalau dalam walid itu. Tapi kalau orang yang tasawuf benar-benar, lihat itu Imam Ghazali, lihat Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pelajari kitab-kitab mereka. Sampai-sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu pembersihan hati, rujukannya siapa? Imam Al-Ghazali, rujukannya. Itu loh ahli tasawuf yang benar-benar, yaitu dia itu kalau dihalalkan ya halal, bilang halal. Kalau haram ya haram. Itu ahli tasawuf itu tidak meninggalkan syariat yang ia pelajari. Itu sebagian orang itu memanfaatkan mencaci maki. Ini salah juga. Ini juga salah juga. Nah, kan kita harus teliti nggih, harus teliti. Sebagian orang memanfaatkan untuk mencaci maki para ulama. Oh, kalau kiai itu bahaya loh. Oh, contohnya di film Malik. Dah. Kita harus berpikir cerdas sekarang itu ya. Harus cerdas. Karena tidak semuanya itu seperti itu. Tidak semua ulama itu sebagian ulama itu ada ulama yang baik, ada ulama yang tidak baik. Kalau di dalam film Walid ini atau bid'ah itu tadi, di dalam film bid'ah yang diperankan salah satunya Walid itu termasuk ulama yang itu. Salah satu ulama yang tapi apakah semua ulama kayak gitu? Enggak juga kayak gitu. Harus cerdas kita, nggih. Oleh karena itu, di akhir video ini marilah kita jadi orang yang cerdas. Jangan kita itu hanya menilai ahli tasawuf itu seperti Walid. Enggak. Jangan kalau ingin menilai salah satu ahli tasawuf, belajar Imam Ghazali, pelajari biografi beliau, pelajari kitab beliau. Minimal baca salah satu kitab beliau, yaitu Ayyuhal Walad atau bacaan kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum belajar kitab-kitab beliau yang tebel-tebel. Itu pelajari. Nanti nak tahu bagaimana indahnya ahli tasawuf yang benar-benar dia itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dia itu memang ingin membersihkan hatinya. Pelajari. Nah, gitu. Mungkin itu saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tertipu dengan orang-orang yang memanfaatkan atribut keagamaan untuk melancarkan kemaksiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita dan semua orang yang mereka masuk di dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.